Halo sahabat Cencen Animation. Kali ini Mbak Google akan melanjutkan alur cerita film animasi Donghua Woo Dongqian Kun Season 10 episode 20. Melanjutkan alur cerita sebelumnya yang Mbak Google rangkum sedikit dari versi novelnya. Karena filmnya belum tayang dan belum ada informasi apapun kapan akan tayang. Jadi Mbak Google spoiler sedikit di sini. Oke, tanpa basa-basi kita langsung ke alur ceritanya. Boleh aku tahu siapa kamu? Ketika Lindong mengucapkan kata-kata itu, shock dan horor hadir di dalam hatinya. Dia biasanya sangat berhati-hati dan bijaksana. Namun, sekarang, dia bahkan menggunakan batu leluhur di dalam tubuhnya. Ini selalu dianggap sebagai rahasia yang cukup besar baginya. Mulingshan adalah orang yang dia percayai. Pertama-tama, dia hanya tidak tahu tentang itu. Dan kedua, bahkan jika dia tahu, Lindong tidak khawatir. Namun, pria berjubah merah yang tiba-tiba muncul menyebabkan Lindong merasa agak bingung. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh Lindong tiba-tiba mulai mengencang. Yuan Power meletus ke meridiannya, menyebabkannya tampak seperti macan tutul yang akan menerkam mangsanya, dengan niat agresif memenuhi seluruh tubuhnya. Haha, Anda benar-benar orang yang berhati-hati. Pria berjubah merah berkata sambil tertawa, seolah-olah bisa merasakan reaksi intens datang dari Lindong. Orang ini benar-benar terbungkus jubah merah. Bahkan wajahnya sepenuhnya tersembunyi di bawah bayang-bayangnya. Selain itu, meskipun tidak ada fluktuasi Yuan Power yang terlalu kuat hadir di sekitar tubuhnya, ini memberi Lindong perasaan aneh. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan ahli tahap kematian mendalam awal tidak akan bisa sepenuhnya lolos dari deteksi dan menyelinap ke Lindong yang dijaga. Setelah mendengar jawaban yang tidak relevan pria berjubah merah, tatapan Lindong semakin suram. Sebelum niat membunuh yang mengerikan melintas tiba-tiba di matanya. Desir, sama seperti niat membunuh Lindong telah meletus dari matanya. Sesosok kecil yang menyenangkan tiba-tiba muncul di belakang pria berjubah merah dalam sekejap. Meraih peti mati hidup dan mati di tangannya. Dia memberikan ayunan keras ke arah belakang kepala pria berjubah merah itu. Saat Life and Death Coffin bergerak, gelombang cahaya setengah lingkaran tiba-tiba tersapu. Sementara itu, fluktuasi memancar keluar jika disempurnakan oleh aura Death Ki. Haha, petik 2. Pria berjubah merah duduk diam. Karena berpikir dia belum menyadari serangan cepat dan menakutkan datang ke arahnya. Namun, tepat ketika peti mati hidup dan mati datang bergemuruh, sebuah suara tertawa terdengar dari balik jubah merah. Begitu tawanya terdengar, lampu merah meletus dari sekitar pria berjubah merah, sebelum berubah langsung menjadi lingkaran cahaya. Bang! The Life and Death Coffin, perfusi dengan Death Ki, menabrak halo menyala, menyebabkan suara rendah dan dalam segera bergema. Namun demikian, menghadapi serangan bertenaga penuh dari Mulingshan, tidak ada sedikit pun distorsi yang hadir pada lingkaran cahaya. Sepertinya serangannya sebelumnya benar-benar dalam batas yang bisa diterimanya. Ledakan. Setelah menerima serangan Mulingshan, lingkaran api yang menyala tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, energi yang bahkan lebih tak terbatas mengalir keluar darinya. Karena serangan balik itu, ekspresi wajah kecil Mulingshan berubah. Segera, tubuh mungilnya yang dicintai terbang kembali, sebelum mendarat dengan agak menyedihkan di atas pohon raksasa di kejauhan. Kekuatan yang sangat kuat. Setelah melihat tontonan ini, tatapan Lindong langsung berubah lebih serius. Mulingshan berada pada tahap kehidupan mendalam yang sempurna. Ditambah dengan Life and Death Coffin-nya, tidak ada ahli tahap mendalam hidup yang sempurna yang bisa melawannya. Namun, dari kelihatannya, dia tidak bisa memberikan 1 ons perlawanan terhadap pria berjubah merah ini. Ekspresi Lindong berubah suram saat matanya berbinar. Detik berikutnya,
Dengan lambaian tangannya, sinar cahaya hitam melesat keluar dari lengan bajunya, menerjang langsung ke arah pria berjubah merah itu. Saat sinar hitam cahaya melesat, itu berubah menjadi sosok manusia. Sebenarnya mayat Sky Devouring yang diperoleh Lindong. Menghadapi lawan misterius ini, dia jelas tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan. Dia tidak ingin berita tentang dia yang memiliki batu leluhur terungkap, terlepas dari apakah orang di depannya tahu tentang itu. Saat sinar hitam cahaya melesat, itu berubah menjadi sosok manusia. Sebenarnya mayat Sky Devouring yang diperoleh Lindong. Menghadapi lawan misterius ini, dia jelas tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan. Dia tidak ingin berita tentang dia yang memiliki batu leluhur terungkap, terlepas dari apakah orang di depannya tahu tentang itu. Melihat mayat Sky Devouring terbang ke arahnya, pria berjubah merah itu mengibaskan jarinya. Sinar kecemerlangan berapi-api menembus langit, bergemuruh saat menabrak Sky Devouring Course dengan kecepatan kilat. Bang! Ketika sinar kecemerlangan berapi-api, yang tampak kecil dan kecil, menabrak Sky Devouring Course, api yang mengamuk langsung meledak dengan geram. Suhu api itu sangat tinggi, karena ruang di sekitarnya tampaknya terbakar sampai beberapa distorsi terbentuk. Suara mendesing. Namun, saat api itu berkobar, cahaya hitam berkilau di tubuh Sky Devouring Course. Pada saat berikutnya, api itu secara tak terduga menghilang dengan kecepatan yang mencengangkan. Dari kelihatannya, itu muncul saat mereka dimakan oleh Sky Devouring Course. Oh, perubahan yang tak terduga ini tampaknya telah melampaui harapan pria berjubah merah itu. Ketika sebuah suara takjub yang samar terdengar dari mulutnya. Sementara itu matanya menatap Sky Devouring Course dengan kejutan yang sedikit mencolok di mata mereka. Energi ini, bagaimana bisa begitu mirip dengan daya melahap? Setelah mendengar gumaman pria berjubah merah, sudut mata Lindong berkedut tak terkendali untuk sekali. Pria berjubah merah ini memiliki indera yang sangat tajam. Dia benar-benar dapat menemukan asal-usul mayat Sky Devouring dengan sekilas. Sialan, dari mana orang ini berasal? Jika dia begitu kuat, mengapa saya tidak mendengar tentang dia sebelumnya? Bukankah wilayah lautan langit ini memiliki kekuatan yang terbatas pada para ahli yang bisa memasukinya? Petik 2. Mata Lindong berbinar saat dia memikirkannya. Kekuatan pria berjubah merah benar-benar melebihi Pang Hao dan Liu Xiangxuan. Namun, jelas bahwa Lindong belum pernah melihat atau mendengar tentang dia. Jika dia tidak mengungkapkan dirinya, bahkan Lindong mungkin tidak tahu bahwa sebenarnya ada orang yang mampu di gua ini. Kamu punya beberapa harta, bocah. Mengalihkan pandangannya ke arah Lindong, pria berjubah merah berbicara sambil tersenyum. Kamu punya beberapa harta, bocah. Mengalihkan pandangannya ke arah Lindong, pria berjubah merah berbicara sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata itu, kilatan sengit melintas dengan mata Lindong sekali lagi. Apakah orang ini mengejar harta di tanganku? Hei, tidakkah Anda pikir Anda terlalu waspada? Bocah, aku hanya melihat dari samping. Mengapa perlu begitu banyak niat membunuh? Melihat niat membunuh meletus dari tubuh Lindong, pria berjubah merah tidak bisa membantu tetapi berseru. Kamu telah bersembunyi dan bertindak curiga. Bagaimana saya tidak bisa waspada terhadap Anda? Mengapa Anda tidak mengungkapkan wajah Anda kepada saya hari ini? Dan biarkan saya melihat dengan tepat siapa Anda. Jawab Lindong sambil menyeringai. Lupakan tentang mengungkapkan wajahku. Pria berjubah merah itu menjawab sambil tersenyum. Apa sebenarnya yang diinginkan orang ini? Mungkinkah dia benar-benar berpikir bahwa kita penurut? Teriak Mulingshan saat dia mencungkil peti mati hidup dan matinya. Peti mati hidup dan mati. Klan Paus Sage abadi. Memang tidak ada penurut. Memiringkan kepalanya untuk melihat Mulingshan.
Pria berjubah merah menjawabnya sambil tersenyum. Mendengar jawabannya, sebuah ketakjuban melintas di mata besar Mulingshan. Orang di depannya secara tak terduga mengenalinya. Yang terbaik adalah kalian tidak bertarung lagi. Saya tidak merencanakan melawan kalian berdua. Alasan mengapa saya mengungkapkan diri saya adalah karena saya terkejut dengan metode Anda, bocah. Petik 2. Memberikan peregangan malas. Pria berjubah merah berbalik dan melihat ke arah Lindung sekali lagi. Pada saat ini, tatapan sang pembentuk sepertinya mengandung beberapa niat mendalam ketika dia berkata, "Di dunia ini, tidak ada banyak orang yang bisa menghilangkan Yimoki." Dan lebih lagi ketika berada di ranah tahap mendalam kehidupan yang maju. Orang-orang yang bisa berurusan dengan Yimoki menjadi semakin rendah. Anda benar-benar mengenali Yimoki. Pada saat ini, Lindong perlahan-lahan menjadi tenang, sebelum bayangan heran muncul di matanya. Setelah semua, selama bertahun-tahun, dari semua ahli yang dia temui, hanya beberapa yang bisa mengenali Yimoki. Tidak hanya saya tahu, saya juga pernah bertarung dengan Yimos sebelumnya. Mereka memang makhluk yang sangat jahat. Mendengar pertanyaan Lindong, pria berjubah merah itu tertawa aneh sebelum menjawab. Lindong langsung terharu secara emosional. Setelah beberapa saat kemudian, dia menangkupkan tangannya sambil berkata dengan suara yang dalam. Boleh saya tahu siapa Anda, senior? Tidak hanya saya tahu. Saya juga pernah bertarung dengan Yimos sebelumnya. Mereka memang makhluk yang sangat jahat. Mendengar pertanyaan Lindong, pria berjubah merah itu tertawa aneh sebelum menjawab. Lindong langsung terharu secara emosional. Setelah beberapa saat kemudian, dia menangkupkan tangannya sambil berkata dengan suara yang dalam. Boleh saya tahu siapa Anda, senior? Saat ini, individu-individu yang tahu tentang keberadaan Yimo pasti akan menjadi ahli yang sangat kuat. Karena orang sebelum mereka bahkan pernah bertarung dengan mereka sebelumnya. Dia pasti bukan individu biasa. Haha, tidak perlu tahu siapa aku sekarang. Sambil bertepuk tangan, pria berjubah merah berdiri. Melihat ke arah Lindong, dia berbicara dengan niat yang dalam. Ada beberapa hal menarik di dalam tubuhmu. Saya sebenarnya tidak dapat mendeteksi mereka untuk sementara waktu. Namun, saya percaya bahwa kita akan bertemu lagi di masa depan. Ayo kita bertemu lagi, bocah. Petik 2. Saat suaranya terdengar, tanpa menunggu Lindung untuk menjawab, api meletus dengan marah di sekitar tubuh pria berjubah merah itu. Saat api menghilang, tubuhnya menghilang secara misterius. Melihat pria berjubah merah, yang berubah menjadi api dan menghilang, Lindong tertegun. Orang itu benar-benar terlalu misterius. Dia benar-benar tidak tahu dari mana asalnya. Kakak Lindong. Orang itu benar-benar tangguh. Kata Mulingshan sambil berjalan. Ya, petik 2. Lindong menjawab sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Sebelum menghela nafas pelan. Sepertinya para ahli yang tertarik dengan tempat tinggal gua ini mirip dengan berjongkok harimau dan naga tersembunyi. Orang itu yang muncul di hadapan mereka adalah seseorang yang bahkan dia merasa sangat sulit untuk dihadapi. Ayo pergi. Petik 2. Pada saat ini, bahkan Lindung tidak tahu apakah pria berjubah merah itu adalah teman atau musuh mereka. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia mengucapkan sepatah kata untuk Mulingshan. Dalam sebuah gerakan, tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, menembak ke arah kedalaman gua yang tinggal. Sekian dari episode kali ini, semoga kalian semua bisa terhibur. Jangan lupa subscribe channel ini ya sahabat Mbak Google.